Polri membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Salah satu yang telah menjadi anggota Polri melalui jalur ini adalah Bribda Pangestu Dirgantara, anggota Polda Sumatera Selatan yang mengalami buta warna parsial sejak lahir. Namun, berkat keahliannya dalam bidang desain dan editing, Bribda Pangestu bisa tembus dalam mengikuti rangkaian tes Polri. Dengan prestasi yang diraih tersebut, Bribda Pangestu bisa menjadi anggota Polri. Sementara itu, Bribda Nur Fatia Azahra, anggota Polda Bangka Belitung, yang merupakan penyandang disabilitas tunadaksa yang tidak memiliki lengan bagian kanan. Dengan latar belakang pendidikan psikologi dan tekad yang kuat dalam keterbatasan fisik, akhirnya Bribda Fatia mampu mengikuti seluruh rangkaian tes dan lulus pendidikan polisi. Nah tuh teman pas waktu lihat hasil video saya tuh gini bilang, tuh editan kamu nih menarik warnanya, coba tuh desain ulang katanya kan. Saya bilang, aduh nggak bisa warnanya tuh disamain kayak gitu lagi, nggak bisa. Kenapa? Kayak susah gitu Bu, karena itu kan warna gradasi. Ya, pakai Oke, satu. terus? Karena latar belakang psikologi, di sisi lain saya tuh nggak ada merasa kalau saya tuh memiliki kekurangan, Bu. Dan saya dengan percaya dirinya, saya bilang saya mau coba daftar Kak itu. Halo pemirsa podcast Polri Presisi bersama dengan Ibtu Ines. Tentunya kalau Ines sudah hadir berarti ada informasi-informasi yang akan Ines hadirkan dan juga akan ada narasumber yang luar biasa yang Ines juga hadirkan di studio. Tapi sebelum Ines mengucapkan dulu selamat tahun baru di 2025, semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan dan disemogakan semoga segera tersemogakan dan terkabulkan. Amin. Nah, di kesempatan kali ini tentunya Ines sudah punya narasumber yang luar biasa karena sudah ada langsung 2 narasumber dengan sejumlah prestasi dan telah selesai menjalani pendidikannya dari rekrutmen proaktif Pintara disabilitas. Dia adalah Bribda Nur Fatia Azahra atau kita sapa dengan Fatia dan Bribda Pangestu Dirgantara yang kita sapa dengan Bribda Pangestu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, selamat datang ya di podcast Polri Presisi. Senang di Jakarta. Siap, senang. Satu dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Pangestu izin dari Palembang. dari Palembang. Kalau Fatia dari? Siap, saya dari Bangka Belitung, Ibu. Oh, berarti saya nggak salah ya kalau saya bilang apa rasanya di Jakarta ya. Ya, Mau berapa lama nih di Jakarta nih? siap 3 hari, Ibu. Oh, 3 hari aja. Nggak pengen diperpanjang atau mau penempatan di sini aja? Siap perintah, Ibu. Baik. Jadi pemirsa, beliau ini adalah personil Polri yang sudah lulus dari pendidikannya yaitu melalui jalur rekrutmen proaktif disabilitas dari Polri ya. Berarti Siap. tahun 2024 ya, betul Siap, ya? Ibu. Baik. Sebelum nanti saya mau bertanya mengenai proses mungkin ya sebelum kalian pendidikan, boleh ya tanya-tanya sedikit ya? Siap, boleh, Ibu. Kalau boleh tahu, sorry banget untuk disabilitasnya itu di bagian apa masing-masing? Kalau Pangestu di buta warna parsial Ibu. Oke, kalau dari Fatia sendiri? Kalau saya tunadaksa, Ibu, tangan sebelah kanan, Ibu. Oh, oke. Nah, kalau untuk dari kalian sendiri itu memang dari lahir seperti ini atau seperti apa? Kalau Pangestu keturunan dari lahir Bu. Berarti orang tua memang ada yang seperti itu atau seperti apa? Dari nenek. Oh, dari nenek. Baik. Kalau dari Fatia sendiri? Kalau saya dari lahir, Ibu. Oh, dari lahir. Iya. Sorry juga ya kalau misalnya mungkin jadi membawa ke flashback kembali pada saat pertama kali kalian mungkin dalam keadaan tahu bahwa kondisinya dilahirkan dengan secara mungkin tidak sesempurna yang lainnya. Apa saat itu perasaan kalian? Kalau Pangestu tuh waktu itu gini Bu. Waktu pas tahu kan dari kecil kan mau masuk polisi tuh. Iya. Jadi ayah bilang tuh almarhum ayah tuh bilang kayak gini, nak sini nak kamu kan mau masuk polisi nih katanya, coba kamu tes buta warna dulu. Pada saat itu tuh baru ketahuan kalau Pangestu itu buta warna parsial. Oke, itu di umur berapa kalau boleh tahu? Di umur sekitar 8 tahun mungkin waktu itu. Oh, 8 pas tahun. masih kecil. Oh baik. Terus saat itu setelah dicek ternyata baru ketahuan. Terus saat itu langkah dari orang tua seperti apa? Langsung konsultasi ke dokter. Pas konsultasi ke dokter,
Kata dokter, iya ini butuh warna parsial. Kalau untuk mengikuti seperti Polri atau TNI itu Iya. nggak bisa, kata dokter itu. Saat itu kan Saat itu. kalau Bang Yesus sendiri kan udah bilang nih dari awal kalau emang cita-citanya pengen jadi polisi ya. Iya, iya. Nah kalau setelah tahu mungkin dari dokter langsung katakanlah bilang, oh ini nggak bisa nih gitu. Saat itu perasaan Bang Yesus seperti apa? Sempat putus asa sih Bu sebenarnya, tapi pas itu mikir karena itu cita-cita dari kecil kayak harus bisa dapet gitu. Walaupun saat itu mungkin Walau- belum ada ya berarti belum ya. ada jalurnya. Belum ada perekrutan. Kalau dari Fatia sendiri seperti apa Pak? Cita-cita kah atau jangan-jangan ya udahlah gitu. Iya. Gimana kalau Fatia? Kalau mau jadi polisi dari kecil memang ada mau jadi polisi. Oh iya. Waktu TK waktu itu. Jadi waktu TK tuh kan ada pakai baju polisi. Oh, oke. Terus? Ya, di situ. Karena dengan kondisi kayak gini Ya. sempat kayak menyangka nggak mungkin bisa jadi polisi gitu. Ya udah. Nah, terus kalau mengetahui kekurangan itu dari kecil itu saya sudah dibawa ibu ke kantor, sudah dibawa ibu ke kantor dan udah dikenal-kenalkan sama teman-teman ibu. Nah, dan ibu tuh sering ngajak saya ke rumah teman ibu yang misalkan baru lahiran gitu. Pasti saya selalu bilang sama ibu coba lihat tangan adiknya ada nggak gitu, sama nggak dengan saya gitu. Nah, tapi di situ saya sudah kayak mengetahui saya nggak ada tangan gitu, tapi saya nggak tahu ekspresinya tuh kayak gimana Bu. Tapi Fatia menanyakan itu untuk apa? Saat itu ya maksudnya menanyakan, Bu coba lihat adiknya ada tangannya nggak gitu. Karena sama nggak dengan saya, karena saya ngeliatin tangan saya kok beda gitu Bu. Nah jadi saya menanyakan sama ibu, coba buka, kan kalau anak kecil masih bayi itu kan ditutup sama sarung tangan gitu. Iya. Nah jadi saya tuh mau ngeliatin sama nggak dengan saya, kok ada jari satunya enggak gitu. Oke. Nah, Terus ibu bilang nggak apa-apa, nggak sama gitu, kamu anak baik. Jadi ibu tuh selalu mengeluarkan kata-kata positif untuk menyemangatin saya udah dari kecil Bu. Oke. Berarti kan antara Pangestu dan juga Fatia ya katakanlah sudah tahu walaupun memang cita-cita nih pengen jadi polisi, tetapi maksudnya sudah tahu bahwa ini kayaknya sulit untuk digapai gitu. Nah, ketika saat itu mungkin ya katakanlah tahu bahwa oh ini sepertinya nggak akan dapat nih. Nah, saat itu apakah terus tiba-tiba jadi berubah cita-cita atau seperti apa saat itu? Sebelum ada perekrutan ini ya tentunya. Masih tetap jadi polisi Bu. Oke. Karena pengen dari kecil tadi kan. Oh baik. Kalau dari Fatia ada nggak maksudnya setelah tahu kan dengan kekurangan yang ada gitu. Terus kayaknya nggak bisa, ya udahlah coba aku mau coba yang lain gitu. Iya. Ada. Kalau SD, SMP, SMA itu kayak berubah-berubah mau jadi gitu kan, mau jadi Apa tuh dulu? Ada mau jadi dokter, ada mau jadi guru. Nah mulai tujuan yang pasti mau kemananya itu saat saya lulus SMA mau melanjutkan perkuliahan Bu. Oke. Jadi saya memutuskan mau jadi apa ya saya ke depannya nanti. Di situ saya waktu SMA sudah memutuskan saya mau kuliah jadi di jurusan psikologi, mau jadi psikolog. Oh gitu, ya. Baik. Nah, kalau ini kan informasinya juga jadi atlet ya? Iya Ibu. Kalau dari Fatia? Ya, tidak. Oke. Kalau Bang Yestu atlet. Iya. Atlet apa itu? 2 cabur Ibu. 2 cabur apa tuh? Satunya panahan, satunya gulat. Oh, oke. Untuk mungkin kompetisi yang sudah pernah diikuti? Macam-macam Ibu. Ada yang juara provinsi, ada yang juara nasional. Oh. Siap Ibu. Jadi kalau kemarin itu memang kamu seleksinya dengan menggunakan itu atau? Ada tambahan lagi. Kemarin tuh Pangestu menyertakan sertifikat editing video Ibu. Oh, jadi kamu punya kemampuan untuk editing video? Siap Ibu. Editing video itu kan berarti ada, maaf ya, maksudnya dengan segi mungkin warna kan ya. Nah itu ada kesulitan kan dari kamu sendiri? Kesulitan tuh nggak ada sih Bu, tapi pernah tuh teman pas waktu lihat hasil video saya tuh gini bilang, tuh editan kamu nih menarik warnanya, coba tuh desain ulang katanya kan. Saya bilang, aduh nggak bisa apa warnanya tuh disamain kayak gitu lagi, nggak bisa. Kenapa? Kayak susah gitu Bu, karena itu kan warna gradasi. Oh
gitu. Makanya kalau misalnya untuk menemukan kombinasi yang sama lagi jadi sulit ya. Sulit Ibu. Oh, oke. Nah, kita kembali mungkin dengan profesi kalian sekarang ya sebagai seorang anggota Polri. Sebelum kalian jadi anggota Polri, pasti kan ada pengumuman dulu ya untuk adanya jalur rekrutmen proaktif untuk disabilitas. Saat itu, ketika ada pengumuman bahwa ada perekrutan nih dari Polri untuk teman-teman disabilitas, seperti apa rasanya saat itu? Kalau dari Pangestu sih kayak gak nyangka gitu. Karena kan kayak apa ya? Kok ada gitu kan ternyata jalur saya. Sebelum-sebelumnya kan Pangestu kan pernah ikut tes juga, tapi yang pasti gugur di Rike 1, gugur di kesehatan mata. Pas ada jalur itu, Pangestu tuh langsung daftar ke SDM Polda setempat buat daftar itu. Bu, ini bisa nggak saya daftar? Saya bilang ke orang Rasanya. Terus? Mereka bilang kamu apa aja? Begitu mereka bilang gitu kan. Kalian saya ini Bu, kayak saya atlet, saya bisa editing video. Oh ya udah, nanti kamu pulang dulu ya, nanti kami konfirmasi lagi bisa ikut tes atau enggak. Oke, terus? Jadi setelah beberapa hari dari situ, saya dikabarin tuh kamu bawa berkas ke Polda, ikut daftar ya. Gitu. Jadi daftar akhirnya. Tapi persiapannya cukup tuh? Kalau persiapan tuh cukup Bu izin. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah cukup. Baik, kalau dari Fatia sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri, saya beneran gak nyangka ada dibuka rekrutmen untuk disabilitas ini. Yeah. Jadi awalnya tuh berawal dari Instagram gitu. Okay. Nah, di situ Bakomsus Psikologi lagi posting di Instagram. Nah, di situ saya langsung tertariknya dikarenakan latar belakang saya itu dari psikologi, Bu. Oke, Ya. berarti pakai S1 ya? Iya, pakai S1. Oke, terus? Karena latar belakang psikologi, di sisi lain saya tuh nggak ada merasa kalau saya tuh memiliki kekurangan, Bu. Dan saya dengan percaya dirinya, saya bilang saya mau coba daftar Pak gitu. Nah, dan rasa penasaran saya yang tinggi, saya bukalah profil di Instagram yang Bakomsus Psikologi tadi. Ternyata di situ ada website rekrutmen Polri-nya, Bu. Nah, di situ saya langsung mencari informasi lebih lanjut. Dan ternyata di ada rekru disabilitas. Nah, langsung saya bicarakan sama ayah. Saya bilang sama ayah, iya ini ada rekrutmen Bintara jalur disabilitas. Di situ langsung ayah bilang, kamu yakin kamu mau daftar? Yakinnya. Dengan rasa percaya diri gitu ya Bu. Antara mau daftar atau nggak daftarnya itu nggak ada lagi gitu ya. Jadi ya saya coba daftar dulu lah, keterima atau nggak keterimanya ya itu nantilah ya Bu gitu. Terus ya udah besok ayah temenin kamu gitu. Karena untuk rekpo itu harus ke Polda atau ke Polres tempat, ke SDM gitu. Nah jadi besok ayah temenin ke Polda, langsung ke biro SDM-nya dan menanyakan apakah ini benar ada rekrutmen untuk disabilitas. Terus? Dan ternyata ada di situ untuk melengkapi berkas-berkasnya. Nah itu daftarnya H-3 mau penutupan Bu. Iya, jadi di situ benar-benar mempersiapkan berkasnya dalam waktu 3 hari, disuruh buat video gitu. Jadi siap gitu Bu. Video, ada juga ya. Video aktivitas karena kan disabilitas saya tangan kanan, jadi takutnya mengganggu aktivitas atau kegiatan di kepolisian, apakah bisa mendaftar atau tidak gitu Bu kemarin. Oh gitu, jadi kalau yang untuk jalur ini tuh memang ada tambahan ini ya, yang harus dikumpulkan itu berupa video seperti itu. Ada video, kalau saya ada video kemarin, video aktivitas saya sehari-hari. Oh gitu ya. Terus selama proses kan tadi apalagi Fatia tuh dadakan banget ya, tiba-tiba maksudnya dapat informasinya langsung gercep aja ke Polda, langsung penuhin semua berkas-berkasnya. Nah kalau dari prosesnya seleksi yang dilakukan itu apakah sama dengan teman-teman yang jalur umum atau ada khusus sendiri untuk yang disabilitas pada saat itu ya? Untuk tes-tesnya
Mungkin Tidak. fisik? Tidak ada perbedaan. Oke. Ini sama dengan yang umum seperti tes jasmani Heeh. itu mengikuti semua, Bu. Dan standarnya pun sama? Standarnya pun sama. Oh, baik. Berarti renang juga ya? Siap, saya tidak mengikuti renang, Bu. Oh, Karena tidak bisa renang, jadi oke. ada trainer juga. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi training Jadi ikut. ikut juga. Mantap. Wow, itu sulit loh. Ya. Push up gitu juga tetap ya? Ikut Ibu. Mantap. Terus persiapan belajarnya gimana? Cukup? Siap. Alhamdulillah ya. Rezeki ya. Siap, Ibu. Alhamdulillah. Nah, mungkin kalau misalnya bisa diceritakan gitu ya. Saya tuh penasaran gini, sekuat itu kalian punya motivasi untuk, ya aku pengen banget jadi polisi gitu loh. Apa sih sebenarnya yang memotivasi kalian? Wah, aku harus jadi polisi nih gitu. Apa sih? Kalau dari Pangestu tuh karena keinginan dari kecil sama 2023 kemarin tuh Kenapa? ayah kan meninggal. Gitu. Jadi janji sama di depan jasad ayah tuh bahwa saya tuh bisa jadi polisi gitu. Karena kan ayah tuh kan pengen saya jadi polisi. Ya, tapi orang tua polisi bukan? Bukan. Oh, wah, rezeki banget. Iya. Terus kalau dari Fatia sendiri? Saya ingin memotivasikan orang-orang yang di luar disabilitas, Ibu, dikarenakan saya dengan kekurangan ini, saya yakin dengan diri bahwa saya bisa loh, membuktikan kalau saya tuh bisa dengan berolahraga, melakukan aktivitas-aktivitas. Yang kenapa saya benar-benar tekad mau jadi polisi, karena saya ingin membuktikan, Bu. Saya ingin membuktikan bahwa saya juga memiliki kemampuan gitu. Saya memiliki kelebihan gitu, Bu. Paling nggak sama bersama Ya. dengan Iya. orang-orang yang pada umumnya gitu ya. Benar. Baik, kita akan kembali lagi nanti, kita akan berbincang lagi. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya masih dalam podcast Polri Presisi bersama dua narasumber kita.